Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri kata berapa? Mungkin Bapak tersebut satu Bapak Muhammad Rahmat dari SPSI MPD. Yang kami hormati Ibu Dino Jayanti SPSI MPSI, teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya cintai hanya istri saya. Karena bisa juga meledak. Saya akan presentasi proposal saya tentang wayang kancil sebagai media peningkatan pemahaman kebudayaan anak usia dini. Latar belakang dan permasalahan pentingnya pengenalan kebudayaan bagi anak usia dini sebagai fondasi identitas anak dan cita tanah air. Pada usia anak-anak memang kebudayaan harus kita kenalkan mulai sejak dini, karena pengaruh dari teknologi pada saat ini, perkembangan game yang semakin marak, teknologi game online terutama, bisa mengikis bagaimana anak mengenal tentang kebudayaan. Maka budaya Malang tentunya rujukan ada di kota kita. Kalau saya mau lihat di TK kami di TK Budi Pratama, anak-anak mulai tidak tahu. Tapi kalau ditanya tentang film kartun tahu. Film kartun Doraemon itu tahu semua. Wayang kancil sebagai media yang menarik untuk mengenalkan budaya lokal. Kenapa saya memilih wayang kancil? Karena media ini media yang sebenarnya familiar untuk orang-orang Tempo dulu. Pertama saya kalau membaca di sejarah wayang Purwo, bagaimana di buku sejarah itu dijelaskan bahwa wayang sangat digemari bersama ini mungkin memang tulisan bahasa Indonesia digemari, sangat digemari oleh bangsa Jawa atau suku Jawa. Karena pemgelaran wayang sendiri di situ melibatkan banyak personil ya, termasuk musik. Di situ ada penyampaian cerita. Di dalam cerita itu ada perasaan emosi, senang, gembira, bahkan amarah dengan tingkatan bahasa yang sangat kompleks ya, mulai dari bahasa halus, bahasa sedang, ya, bahkan sampai bahasa kasar. Itu ada. Yang pada saat ini anak-anak sulit. Kalau dulu kita lewat depan orang bilang sewu Pak, saya mau lewat. Sekarang anak-anak ada yang bilang sewu 100.000 sekarang. Permisi gitu, sewu ya. Jadi ada tingkatan bahasa. Kurangnya media pembelajaran kebudayaan. Media pembelajaran kami memang untuk kebudayaan masih kurang ya. Makanya kami berusaha untuk membuat media ini. Next. Potensi daya tarik visual dan naratif bagi anak. Potensi daya tarik visual yaitu dan naratif ya. Jadi pertunjukan wayang kancil memiliki karakter yang menarik. Kalau jangan lihat gambar kancil ini mirip sama operator saya. Ini sangat lucu ya. Tapi tambah sangat ya. Kita ini lucu sekali. Jadi karakter ini saat kita melihat pun sudah senyum dulu, iya enggak? Minimal kita senyum melihat karakter ini, kita sudah tertarik. Senyum itu sudah tertarik loh. Kamu melihat sudah itu berbeda. Ya. Peluang menyampaikan nilai budaya secara menyenangkan. Ya, melalui cerita-cerita wayang kancil, kita bisa menyampaikan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita konyol, cerita lucu, atau cerita anak-anak yang kancil pada saat dia menghadapi binatang lain, pada saat kancil mencuri timun berhadapan dengan Pak Tani dan sebagainya. Itu akan
bagi perhatian anak. Secara wayang kancil sebagai inovasi dari Kerajaan Broto untuk mengenalkan wayang pada anak-anak ini dimulai dari pada waktu di Jogja ya pengenalannya ya. Untuk di anak-anak mereka mungkin kami mau berusaha untuk mengenalkan kembali melalui media ini. Next. Cuma satu. Tujuan dan spesifik produk. Tujuan penelitian kami, saya meningkatkan pemahaman kebudayaan anak usia dini di daerah Budi Pertama 17 melalui media wayang. Spesifik produk yang kami harapkan, wayang modifikasi bentuk dan warna menarik untuk anak usia dini, ukuran ideal tidak terlalu besar, jadi bisa digunakan untuk anak-anak maupun untuk alat desain, gambar, kayu, talang karet, cat warna. Next. Manfaat teoritis memberikan pemahaman tentang peran seni tradisional wayang kancil dalam pengenalan nilai budaya dan identitas pada anak usia dini. Menyoroti pentingnya pelestarian seni tradisional, manfaat praktis bagi anak, pengenalan warisan budaya Indonesia sejak dini, menimbulkan rasa cinta tanah air bagi guru. Manfaatnya alternatif media pembelajaran yang menarik dan efektif, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dari sekolah, mengembangkan materi pendidikan yang menarik dan relevan dan dengan budaya lokal, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kajian teori budaya dari Herkovik, definisi universal unsur kebudayaan dari Sumarjan dan Sumardi, kebudayaan sebagai hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Diajak Dewantoro, pendidikan yang berkebudayaan. Malinowski, fungsi budaya memenuhi kebutuhan dasar. Teori belajar sosial Bandura yang kelima. Observasi iluminasi dan modeling melalui karakter wayang kancil. Teori bermain Vygotsky, peran interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran melalui pertunjukan edukasi dan diskusi wayang kancil. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan R&D yang mengacu pada model prosedural dan Bogengal melalui 10 tahapan. Ya mungkin gambar tidak kelihatan. Tahapan yang pertama yaitu mulai dengan pengumpulan data. Gambarnya apa? Gambar. Oh, diagram metodologinya, metode penelitiannya. Jadi urutannya mulai dari pengumpulan data, perencanaan, pembangunan produk awal, pengujian awal, uji ahli media dan uji ahli materi. Revisi produk utama, pengujian skala kecil dan skala besar, revisi produk operasional, pengujian operasional lapangan, finalisasi produk dan diseminasi implementasi. PPT. Sebentar. Iya. Pindah. Kok tak mau nang kono ya? Dek, ngarep itu pindah mau. Kita sampean, enggak itu sing kok. Ya wis iki. Di depan. Di situ lho. Nyambung paling luar makanya enggak kamu mau spotku wifi pindah Lembar audiens semua yang baru datang dikumpulkan. sudah. Iya itu. Apa?